111. Melawan jin jahat. Jin penguasa gunung larangan itu murka karena anak buahnya tidak berhasil untuk mengalahkan Heru. Dan dia sangat marah kedua pemuja setianya mati di tangan Heru dan si kekek. Dia pasti akan menuntut balas dendam kepada mereka. Dan kini cerita Heru bukan hanya soal dia disesatkan di gunung larangan, tapi sekarang dia juga harus berurusan dengan penguasa gunung larangan yang sudah membenci dia. Manusia sialan, dia sudah berani menentang aku dan sekarang dia malah membunuh kedua pengikut setiaku. Padahal mereka berdua cukup hebat, tapi kenapa manusia itu malah berhasil membunuhnya? Sialan memang. Dia terlihat sangat marah, bahkan membuang apapun yang ada di depannya. Maaf tuan, dia memang bukan anak biasa dan dia juga ada yang membantu, jadi pasti akan sangat sulit untuk menaklukkan dia. Saya lihat ilmunya juga cukup tinggi. Anak buahnya memberitahu tentang Heru. Maksud kamu, anak itu bukan manusia biasa. Lalu siapa anak itu sebenarnya, kenapa begitu susah untuk menangkap dia? Padahal ini hanya hal sepele. Bukankah mereka sudah biasa menangkap manusia? Mendengar itu jin penguasa gunung larangan semakin marah dan dia juga semakin penasaran siapa Heru sebenarnya. Anak itu adalah cucu dari kakek tua yang dulunya adalah juru kunci gunung larangan ini. Pasti dia memiliki banyak ilmu, apalagi dulunya dia adalah orang yang paling dekat dengan penguasa gunung larangan ini yang telah mati. Pasti dia diturunkan banyak ilmu dan itu sangat berbahaya untuk kita. Anak buahnya menjelaskan semua tentang Heru dan asal-usul si kekek. Apa? Jadi dia antek penguasa gunung larangan ini yang telah berhasil aku bunuh dan aku rebut kekuasaannya. Mendengar itu jin jahat itu semakin geram. Memang dulu penguasa gunung larangan ini sangat baik. Itu makanya dulu kehidupan di gunung larangan ini sangat makmur karena sang penguasa selalu melindungi mereka dan siapapun yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Itu pula yang menjadi alasan banyak sekali manusia yang menyukai gunung larangan ini. Karena selama perjalanan tidak ada gangguan sama sekali. Paling hanya mendengar suara itu pun jarang sekali ditemui. Karena mereka yang tinggal saat itu adalah jin baik, berbeda jauh dengan sekarang ini. Semua yang ada di gunung larangan ini jahat. Yang baik hanya beberapa jin saja. Bahkan jin baik di gunung larangan ini tidak ada yang berani untuk membantu manusia yang tersesat karena mereka takut akan dihukum oleh penguasa gunung larangan yang sangat kejam itu. Kerahkan semua pasukan yang terbaik di sini, sebar mereka semua di pintu keluar agar mereka tidak bisa keluar dari gunung larangan ini. Jaga yang ketat pokoknya. Raja jin itu memberikan perintah. Setelah itu semua pintu keluar ditutup oleh para jin jahat. Mereka berjaga di setiap pintu agar Heru dan teman-temannya tidak bisa keluar dari gunung larangan maupun dari alam gaib. Para jin juga dikerahkan untuk mencari teman-teman Heru yang lain. Mereka tidak peduli lagi dengan hantu pendaki yang sudah gagal menjalankan tugasnya. Satu lagi, suruh hantu pendaki itu ke sini, beri mereka pelajaran yang sangat berharga karena mereka sudah tidak berguna lagi. Bawa mereka dan jadikan mereka budak selamanya, siksa terus mereka sampai kiamat tiba. Karena mereka memang tidak berguna lagi, tidak becus, hanya menangkap manusia saja tidak bisa. Dengan penuh amarah dia memberikan tugas untuk menangkap hantu pendaki. Baik, saya akan melaksanakan perintah tuan. Dia langsung mengundurkan diri. Mungkin si kekek punya tujuan untuk memusnahkan penguasa gunung larangan itu, tapi dia belum mempunyai titik terang di mana letak kelemahan penguasa gunung larangan. Selain jahat dia juga sadis, jadi pasti akan sangat sulit untuk menaklukkan jin jahat itu. Di tempat lain Heru dan si kekek sudah semakin dekat dengan pintu keluar dari alam gaib. Tapi anehnya Heru belum juga bisa melihatnya padahal dia sangat yakin kalau dia sudah dekat. Kek, sepertinya pintu keluar sudah dekat tapi kenapa tidak terlihat ya? Kenapa aku sama sekali tidak bisa melihatnya padahal aku sangat yakin tadi aku masuk di sekitar sini. Aku ingat betul kok kek. Heru bertanya kepada kekek karena dia merasa yakin kalau pintu keluar ada di sekitar sini. Ada yang tidak beres ini, kemana pintu keluar itu? Kita harus segera menemukan pintu itu dan kita juga harus segera keluar. Kalau sampai matahari terbenam kalian masih ada di sini maka kalian selamanya tidak akan pernah bisa keluar. Ucap kekek khawatir dengan cucunya. Tapi kenapa kek? Padahal Diki di sini sudah berhari-hari tapi pintu itu terus terbuka. Tapi kenapa sekarang malah akan tertutup? Heru yang tidak tahu apa-apa bertanya kepada kekek. Pintu itu tidak setiap hari terbuka cucuku.
Hanya saat tertentu saja dan asal kamu tahu pintu ini sudah terbuka 1 minggu dan ini hari ke-7 jadi hari ini dia akan tertutup dan setelah pintu itu tertutup tidak akan ada yang bisa membukanya karena itu sudah kuasa dari Sang Pencipta. Keke menjelaskan kepada Heru agar Heru paham. Mereka berputar dan terus mencari letak pintu itu. Mereka tidak akan mencari jauh karena mereka yakin pintu itu sekarang berada di sekitar mereka. Cu, sekarang kamu gunakan mata batinmu. Tembuslah kabut itu menggunakan kekuatanmu. Karena Keke yakin pintu itu sedang dijaga oleh jin jahat agar kita tidak bisa melihatnya. Heru yang mendengar itu langsung melakukan apa yang Keke katakan. Heru berusaha menembus kabut yang menutupi pintu keluar itu. Dia yakin pasti akan berhasil apalagi Diki memang tidak bisa melihatnya, hanya Heru yang bisa sampai detik ini. Heru sudah menemukannya, pintu itu dikelilingi oleh jin jahat dan mereka menutupi pintu itu makanya Heru tidak bisa melihatnya. Ucap Heru kegirangan karena telah berhasil menemukan pintu keluar dari alam gaib. Tanpa banyak bicara lagi mereka berdua mengikuti Heru menuju pintu itu. Tapi rencana mereka tidak akan berjalan mulus karena Heru melihat sendiri banyak sekali jin jahat yang menutupi pintu itu atas perintah Raja Jin penguasa Gunung Larangan ini. Pasti akan sangat banyak yang menghalanginya untuk keluar. Tapi mereka sangat banyak. Heru terlihat ragu-ragu. Kita lawan mereka, dan ingat kamu harus menggunakan kekuatan kamu Heru. Kita tidak ada pilihan lain lagi. Keke memperingatkan Heru. Saat mereka sudah sangat dekat dengan pintu keluar, tiba-tiba banyak sekali jin yang mengepung mereka bertiga. Wajah para jin itu memang berbeda-beda, begitupun bentuk fisiknya banyak-banyak sekali yang tidak enak dipandang mata. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi semua jin jahat ini. Ingat, gunakan kekuatan kamu. Karena tidak mungkin kita melawan mereka hanya dengan tenaga karena mereka terlalu banyak dan kita akan kehabisan waktu. Heru hanya mengangguk saat mendengar ucapan Keke. Kamu jangan takut lawan mereka dengan kekuatan bela diri kamu. Pasti kamu akan sangat membantu. Keke juga berbisik kepada Diki dan Diki langsung mengangguk. Tanpa aba-aba gerombolan jin jahat itu menyerang mereka bertiga dan Heru juga langsung maju tanpa ada rasa takut sedikit pun. Begitu juga dengan Diki. Dia mempunyai kemampuan bela diri yang mumpuni jadi dia melawan mereka dengan ilmu bela dirinya. Membanting mereka lalu Diki juga mematahkan leher mereka dengan kemampuannya. Keke mengeluarkan tasbih yang cukup besar lalu memutarnya dan menghantamkan ke tubuh jin jahat itu. Mereka yang terkena tasbih si Keke langsung menggelepar karena kepanasan. Dan mereka menjadi seperti cacing kepanasan. Sedangkan Heru dia dikepung oleh ratusan jin jahat karena target utama mereka memang Heru Jeti yang ingin mereka habisi pertama kali adalah Heru sesuai perintah Raja Jin. Heru langsung menggunakan kekuatannya tanpa ragu. Dia langsung berubah menjadi harimau putih lalu dia mengaum sangat keras sehingga semua yang ada di alam gaib itu mendengarnya. Dan para jin itu langsung cut nyalinya saat melihat perubahan Heru karena mereka tidak menyangka sama sekali Heru memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi, demi tugas mereka tetap berusaha untuk menyerang Heru. Diki yang melihat Heru bisa berubah menjadi harimau putih langsung kaget, tapi dia tetap melakukan penyerangan kepada para jin jahat itu. Dan sekarang Diki telah berhasil mengalahkan beberapa jin jahat yang mengepungnya. Dia menggunakan seluruh tenaga yang dia miliki. Tidak ada ampun untuk jin jahat. Heru langsung menyerang mereka. Dia mengangkat tubuh jin jahat itu dan mengoyaknya sampai tak berbentuk lalu dia melemparnya di depan teman jin itu. Heru terus menyerang mereka secara membabi buta. Sudah banyak yang tumbang di tangan Heru, tapi sepertinya mereka tidak juga habis. Heru yang sudah kehilangan kendali langsung berubah menjadi sosok harimau yang sangat besar lalu dia menginjak semua jin jahat itu menggunakan kakinya. Dan sepertinya jin jahat itu sudah kewalahan melawan Heru yang semakin kuat apalagi banyak di antara mereka yang mati di tangan Heru membuat nyali mereka semakin ciut. Sekarang jin jahat itu ada dalam pilihan sulit. Kalau mereka mundur maka penguasa Gunung Larangan sendiri yang akan membunuh mereka. Kalau mereka tetap maju maka mereka juga akan mati di tangan Heru. Itulah jin pasti akan mendapatkan hukumannya karena mereka selalu berbuat jahat. Ke-112 pertarungan yang sengit. Heru, gunakan kekuatan kamu secukupnya. Jangan terlalu menggunakan amarah, kamu pasti akan bisa mengalahkan mereka semua. Tenangkan dulu dirimu, kamu pasti akan berhasil. Keke berteriak kepada Heru agar Heru tidak terlalu terpancing emosinya. Kenapa Heru bisa berubah seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi, Kek? Aku tidak paham sama sekali.
Karena setauku Heru hanya manusia biasa, kita juga sudah berteman cukup lama, kek. Aku juga tidak pernah melihat keanehan pada diri Heru. Diki yang dari tadi ingin bertanya, sekarang dia langsung mengucapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Tiba-tiba ada yang menyerang Diki dari belakang. Rupanya dia tahu kalau Diki lagi tidak konsentrasi, makanya dia mengambil kesempatan itu untuk menyerang Diki dari belakang. Sedangkan Diki yang mendapatkan serangan secara tiba-tiba langsung tersungkur di tanah. Tapi untung saja luka Diki tidak terlalu parah, jadi dia bisa diselamatkan. Dan si Kekek yang melihat Diki terluka langsung menolong Diki dan menggotong tubuh Diki. Tapi sebelum itu Kekek langsung menyerang Jin yang telah melukai Diki. Apa kamu tidak apa-apa, cucuku? Apa kamu terluka dan bagian mana yang sakit? Kita tidak bisa berlama-lama, Kekek akan segera menyembuhkan kamu dan setelah itu kita akan kembali lagi dalam pertarungan itu. Biar kalian bisa segera keluar dari tempat ini secepatnya. Kekek mengelus tubuh Diki. Dan terlihat Diki mengalami luka di tangannya. Mungkin karena dia tadi menyangga tubuhnya dengan tangan, makanya sampai terluka seperti itu. Diki bukan laki-laki yang lemah, jadi luka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang selama 3 hari ini dia rasakan. Ini kek, tangan Diki yang terluka, tapi sepertinya tidak terlalu parah kok kek. Tinggal diurut dikit saja pasti akan langsung sembuh. Diki memberikan tangannya kepada Kekek. Kamu memang anak yang kuat, kamu harus membantu Heru. Luka kamu ini akan Kekek sembuhkan dan kita akan segera kembali. Kasihan Heru kalau dia menghadapi para jin itu sendiri. Kita harus membantunya, ucap Kekek sambil mengurut tangan Diki yang terluka. Dan sangat ajaib, hanya disentuh oleh si Kekek luka memar yang ada di tangan Diki langsung sembuh. Dan Diki yang melihatnya menjadi takjub, karena baru kali ini dia melihat keajaiban di depan matanya. Tapi sekarang ini dia menjadi semakin penasaran siapa Kekek ini sebenarnya dan apa hubungannya dia dengan Heru. Terus kenapa Heru bisa berubah menjadi harimau putih yang sangat besar? Karena setahu dia selama ini Heru hanya manusia biasa seperti dirinya dan teman-temannya yang lain. Setelah ini semua selesai dan setelah kita berhasil keluar dari alam gaib ini, aku akan menanyakan semua kepada Heru dan si Kekek. Pokoknya aku harus tahu semua jawaban dari keanehan mereka ini. Diki berkata dalam hati. Dia sudah berencana akan meminta penjelasan sejelas-jelasnya kepada Heru dan si Kekek. Tapi saat ini yang terpenting adalah mengalahkan semua iblis itu agar mereka bisa segera keluar. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, jadi waktu mereka sudah semakin sedikit. Sedangkan jin jahat yang datang semakin banyak. Mereka harus memutar otak lagi terus-menerus dan memikirkan cara agar bisa mengalahkan mereka secepatnya sebelum pintu keluar benar-benar tertutup. Mereka tentunya tidak akan pernah mau mati sia-sia di tempat ini, apalagi di usia mereka yang masih sangat muda seperti sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kek? Mereka semakin banyak dan kita mungkin sudah kelelahan. Apa ada cara lain, Kek? Ini juga sudah mau sore. Aku takut kita akan terlambat, apalagi mereka tidak akan pernah membiarkan kita keluar begitu saja. Pasti akan ada terus yang menghadang kita setelah ini, Kek. Tolong lakukan sesuatu. Diki meminta Kekek memikirkan sesuatu agar mereka bisa segera pergi tanpa gangguan dari para jin jahat. Tidak bisa, cu. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang harus kita lalui, tidak ada jalan lagi. Jadi hanya ada satu cara agar kalian bisa keluar, yaitu mengalahkan semua jin jahat ini. Jangan pernah menyerah, kamu harus tetap yakin kalau kita pasti akan bisa mengalahkan mereka. Kekek tahu kamu anak yang kuat. Tadi saat Kekek melihat kamu mengalahkan mereka, Kekek sangat terpukau. Kamu memang hebat bela diri. Gunakan kemampuan kamu itu. Kekek juga lihat kamu sudah banyak mengalahkan mereka. Kekek memberikan semangat untuk Diki agar dia kembali percaya diri. Mereka kemudian kembali ke tempat pertempuran dengan kekuatan baru dan dengan kepercayaan diri yang baru. Sekarang Diki semakin yakin kalau dia pasti akan menang menghadapi semua jin jahat. Diki terus menyerang mereka dengan ilmu bela diri yang mereka miliki, dan Diki sudah mengalahkan beberapa dari mereka. Diki memang memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Sini kalian, aku akan mengalahkan kalian semua. Kalian ini memang sangat jahat. Kita yang tidak punya salah apa-apa malah ingin kalian sakiti. Jin jahat seperti kalian memang harus dibasmi. Teriak Diki. Dia memang sudah sangat sakit hati dengan jin jahat itu. Mereka penyebab semua musibah yang Diki dan teman-temannya alami. Jadi tidak salah kalau mereka ingin membalas dendam kepada para jin jahat itu. Haha, manusia sombong kalian yang tidak berhak untuk hidup. Aku akan membunuh kamu dan teman-temanmu. Bersiaplah kalian dengan kekalahan kalian setelah ini.
Jin jahat itu menyeringai ke arah Diki. Diki langsung maju dan menyerang jin jahat itu. Dia membanting ke kanan dan ke kiri sampai jin itu hangus menjadi abu. Begitu terus sampai banyak jin yang mati di tangan Diki. Kekek pun sama dia terus melawan jin jahat itu menggunakan tasbihnya. Setiap ada yang terkena tasbih itu, maka mereka akan menghilang dan berubah menjadi abu, sedangkan yang tidak kena mereka terus menyerang Kekek. Jadi Kekek terus mengawasi gerak-gerik mereka, apalagi mereka sampai ada ratusan. Setiap ada yang musnah pasti akan kembali lagi, begitu terus sampai mereka seperti tidak pernah berkurang. Memang jin di Gunung Larangan ini sangat banyak sekali, dan penguasa Gunung Larangan sudah memerintahkan mereka semua untuk menyerang Heru dan Kekek juga Diki. Heru terus mengaum membuat mereka bergetar ketakutan, tapi itu tidak membuat mereka pergi dan menyerah begitu saja karena mereka sudah mendapatkan tugas langsung dari penguasa Gunung Larangan. Kalian semua akan mati di tanganku, jadi lebih baik kalian pergi dan aku akan memaafkan kalian daripada kalian harus menjadi abu seperti teman-teman kalian yang lain. Heru memberi peringatan kepada semua jin jahat itu agar mereka segera pergi dan tidak perlu mati sia-sia. Jangan banyak bicara kamu manusia bodoh, kita tidak akan pergi begitu saja kamu dan teman-temanmu yang pantas mati. Percuma juga kalian memakai berbagai cara karena kalian tidak akan pernah berhasil untuk keluar dari Gunung Larangan ini. Lalu mereka semua serempak tertawa mengejek Heru. Melihat itu Heru semakin dibuat kesal. Tapi dia ingat dengan ucapan Kekek kalau dia tidak boleh menuruti amarahnya, atau kalau dia masih nekat dia akan lemas seperti kemarin saat melawan hantu pendaki. Heru kembali beraksi dan dia semakin membabi buta, tidak memberikan ampun kepada mereka. Langsung saja Heru menyerang mereka semua, bahkan menerkam mereka dengan kuku yang dia miliki bahkan sangat panjang. Kuku Heru mampu mengoyak tubuh mereka semua, jadi dengan sekali terkaman Heru bisa membunuh hingga 5 jin jahat sekaligus. Tapi memang jin sangat licik, mereka akan melakukan berbagai cara agar terhindar dari amarah Heru. Dan penguasa Gunung Larangan tahu kalau anak buahnya sudah banyak yang mati di tangan Heru dan Kekek juga Diki. Dia pasti sangat marah, tapi dia sudah mengerahkan semuanya anak buahnya. Dengan sekali pukulan Kekek Heru terluka. Dia tidak sadar kalau di belakangnya ada jin yang bersiap untuk memukulnya. Diki yang melihat itu sangat kaget dan tubuh si Kekek terhuyung ke belakang, bahkan hampir saja jatuh. Untuk Diki dengan sigap menangkap tubuh renta itu. Kek, apa Kekek baik-baik saja? Katakan sesuatu Kek. Diki harus berbuat apa untuk menyelamatkan Kekek? Ayo bangun Kek, jangan seperti ini. Diki menggoyang tubuh si Kekek agar Kekek sadar. Si Kekek langsung sadar. Dan setelah sadar Kekek merasakan sakit di tubuhnya karena jin itu memukul Kekek dengan cukup keras, jadi Kekek pasti kesakitan. Kekek tidak apa-apa, mungkin Kekek hanya butuh waktu untuk istirahat sebentar. Nanti pasti luka ini akan sembuh dengan sendirinya. Tolong kamu ambilkan air yang Kekek gunakan untuk menyembuhkan Heru tadi. Kekek memberikan perintah kepada Diki untuk mencari air saktinya. Baik Kek, Kekek tunggu saja di sini karena Diki akan segera kembali dengan membawa air yang Kekek maksud. Istirahat saja di sini, jangan kemana-mana Kek. Diki merebahkan tubuh si Kekek. Heru masih fokus untuk menghabisi seluruh jin jahat yang telah menghalangi dia sampai dia tidak menyadari kalau kakeknya sedang terluka. Mungkin kalau Heru tahu dia akan langsung membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Ini Kek, sekarang Kekek minum dulu. Diki akan pergi ke sana untuk membantu Heru mengalahkan mereka. Diki meminumkan air itu ke mulut si Kekek. Dengan usaha yang sangat berat dan melelahkan, akhirnya Heru dan Diki sudah berhasil mengalahkan semua jin jahat itu. Dan Heru langsung berubah menjadi manusia biasa. Sekarang pintu sudah terlihat dan mereka sudah bisa kembali keluar. Akhirnya, oh iya, mana Kekek? Kenapa Kekek tidak ada di sekitar sini? Tanya Heru sambil celingukan mencari kakeknya. Itu Kekek ada di sana. Heru melihat Kekek dengan senyum, lalu dia menghampirinya. Oh iya Dik, kamu keluar saja dulu. Diki langsung mengangguk dan segera keluar karena dia juga harus memastikan keadaan di luar. Tanpa disadari waktu hanya tinggal 5 menit lagi. Heru berjalan menghampiri kakeknya dan menuntun Kekek untuk keluar, dan saat akan sampai di pintu keluar Heru mendapatkan serangan secara tiba-tiba. Heru, Diki menjerit saat melihat Heru terlempar dan pintu langsung tertutup. Gablas, kembalinya Heru. Diki menangis histeris saat melihat Heru kembali masuk ke alam gaib. Dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi karena dia sudah terlanjur keluar dari alam gaib.
Diki mencoba berjalan kembali ke tempat waktu dia masuk ke alam gaib, tapi hasilnya nihil. Dia tidak bisa keluar lagi, entah apa lagi yang harus dia lakukan. Akhirnya Diki bersandar di bawah pohon yang cukup besar. Dia masih menangis karena kepikiran dengan nasib Heru yang masih belum bisa keluar. Lalu dengan hati yang masih syok dia berdoa dan menatap langit. Tuhan, sudah cukup kesusahan yang selama ini kami lakukan. Kami ke tempat ini juga bukan untuk merusak alam ciptaanmu. Tolong bantu kami dan lindungi Heru sahabatku. Karena Heru orang baik, dia tidak pantas mendapatkan hukuman dari iblis jahat itu. Apakah engkau akan membiarkan jin itu menang? Diki berdoa sambil menangis. Dia semakin kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa. Diki hanya berteriak dan memanggil nama Heru, tapi percuma karena Diki tidak akan pernah bisa mendengar suaranya. Tiba-tiba terdengar suara letusan yang sangat kencang hingga membuat tanah bergetar. Dor. Suara apa itu tadi? Kenapa sangat kencang sekali? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Diki melihat sekeliling. Diki, sedangkan Diki yang mendengar namanya dipanggil langsung menengok ke arah suara dan dia langsung berdiri dan berlari ke arah suara itu. Heru, Diki langsung mendekati Heru dan mereka saling berpelukan. Ya Allah Heru, aku kira kamu tidak akan pernah bisa kembali karena pintu itu sudah tertutup. Tadi juga aku lihat kamu diseret masuk lagi oleh jin jahat itu. Aku benar-benar takut kalau kamu tidak bisa kembali Heru. Diki melepas pelukannya. Hei, sejak kapan sih lo jadi cengeng seperti ini? Selama 3 tahun kita berteman kayaknya gue belum pernah lihat lo nangis sampai seperti ini. Udah tenang saja, gue baik-baik saja kok. Heru tersenyum ke arah Diki. Apaan sih lo Her? Lo kita gue ini batu apa gak bisa nangis? Siapapun orangnya, bahkan sekuat apapun manusia, pasti ada masanya dia bisa menangis. Gimana sih, kan gue juga manusia. Diki menghapus air matanya. Lalu mereka berdua tertawa bersama. Saking senangnya bisa melewati satu cobaan lagi. Tapi mereka sadar kalau mereka masih harus berjuang untuk keluar dari gunung larangan ini. Pasti akan ada cobaan dan masalah yang lebih besar lagi dari ini dan sebelumnya. Mereka hanya bisa saling menguatkan satu sama lain dan saling melindungi. Itulah gunanya sahabat, apalagi saat ini mereka menghadapi masalah yang sama di gunung larangan ini. Si Kekek belum juga kelihatan batang hidungnya. Entah di mana Kekek sekarang. Diki juga celingukan mencari keberadaan si Kekek yang tidak balik bersama Heru. Apalagi terakhir mereka bertemu Kekek sedang terluka. Oh ya Her, di mana Kekek, kok kamu gak balik sama dia sih? Apa Kekek baik-baik saja? Karena tadi dia sedang terluka, apa Kekek baik-baik saja sekarang? Diki bertanya kepada Heru. Oh iya, Kekek aman kok, dan memang Kekek itu cuma datang saat kita dalam bahaya. Jadi karena sekarang kita sudah aman, jadi Kekek pergi ke tempatnya. Heru menjelaskan. Emang siapa sih sebenarnya si Kekek itu? Gue tuh masih penasaran sama dia karena dia itu sangat sakti. Nih lo lihat tangan gue yang tadinya terluka dan memar langsung sembuh saat dipegang sama si Kekek, tahu gak? Sambil menunjukkan tangannya kepada Heru. Hebat banget ya, berarti Kekek itu. Dia juga kan yang menyembuhkan gue tadi waktu pingsan. Heru malah balik bertanya. Iya, itu juga dia, makanya gue tuh penasaran banget tahu. Si Kekek baik banget lagi. Bahkan gue gak bisa bayangin gimana nasib kita tadi kalau tidak ada dia. Diki masih penasaran dengan Kekek. Heru memang tidak menceritakan siapa Kekek itu sebenarnya. Entah apa tujuannya dia masih menyembunyikan kalau si Kekek adalah Kekek buyutnya Heru. Padahal Diki juga sudah melihat Kekek. Atau mungkin memang bekum saatnya Heru bicara jujur dengan teman-temannya. Dia juga pasti akan sangat bingung gimana cara menjelaskan kalau mereka bertanya lagi kenapa Heru bisa berubah menjadi harimau putih, karena itu pasti sangat tidak masuk akal untuk mereka semua. Setelah memastikan keadaan mereka baik-baik saja, Heru langsung mengajak Diki untuk mencari teman-teman mereka yang lain, agar mereka bisa segera berkumpul dan memutuskan cara agar mereka bisa keluar dari gunung larangan. Sebenarnya Heru sudah bicara dengan Kekek dan dia harus menyelamatkan hantu pendaki itu. Bagaimanapun Heru kasihan dengan mereka karena hantu pendaki itu juga korban. Sama seperti dia dan teman-temannya. Sekarang yang ada dalam pikiran Heru hanya bagaimana caranya agar dia bisa menyampaikan pikiran dia ini kepada teman-temannya. Dan apakah mereka setuju atau tidak, karena ini memang cukup beresiko untuk mereka. Tapi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan kalau sampai Heru tidak menyelamatkan hantu pendaki itu, pasti Heru akan menyesal seumur hidup dan akan terus merasa bersalah sampai kapanpun. Her,
Emang kemana teman-teman kita? Apakah mereka ada di sekitar sini atau mereka masih jauh dari sini? Diki bertanya kepada Heru. Diki hanya memastikan kalau Heru mengetahui keberadaan teman-temannya, karena kalau tidak mereka hanya akan berputar-putar di tempat ini saja. Kamu tenang saja, aku tahu kok mereka sekarang ada di mana dan aku masih hafal sama jalannya. Kamu ikuti aku saja, pasti nanti kita juga akan sampai kok. Heru menenangkan Diki agar dia tidak khawatir. Saat perjalanan mereka tidak ada gangguan sama sekali. Paling hanya suara-suara saja, seperti suara orang menangis dan suara yang memanggil nama mereka. Karena sudah terbiasa sekarang mereka sudah tidak takut, jadi mereka acuh dan tidak mempedulikan suara itu. Tapi semakin mereka menghiraukan suara itu semakin mendekat di telinga mereka. Apaan sih? Gak usah panggil-panggil seperti itu, berisik banget sih kalian ini. Diki memarahi hantu yang mengganggu dia. Lah, lo udah gak takut lagi sama suara seperti itu? Biasanya kalau kita mendaki lo langsung panas dingin kalau dengar begituan. Heru malah meledek Diki yang sok berani itu. Bodoh amat lah, gue udah gak peduli lagi sama yang begituan. Gara-gara 4 hari di kandang setan, gue jadi gak takut lagi sama setan. Udah banyak banget setan yang gue temui di tempat ini. Bahkan tadi gue juga berantem sama tuh setan kan. Diki sepertinya sudah terbiasa dengan para setan yang terus mengganggu dia. Diki saja yang baru hari ini berhadapan dengan para jin sudah mulai melunak rasa takutnya. Apalagi teman-teman dia yang lain malah sudah berteman sama hantu. Tapi si Diki belum mengetahui hal itu, jadi dia belum kaget. Diki terlihat sudah tidak sabar bertemu dengan teman-temannya yang lain. Sudah 3 hari mereka tidak bertemu dan Diki pasti sudah merindukan mereka. Bahkan dia sampai tidak percaya bisa keluar dari alam gaib dan bisa berkumpul lagi bersama mereka seperti sebelumnya. Dan dia sangat bersyukur karena waktu itu dia tidak jadi bunuh diri karena sudah saking kalutnya dan sudah tidak sanggup lagi menghadapi segala cobaan yang menimpa dia waktu itu. Apalagi dia sedang sendirian, tidak ada teman untuk berkeluh kesah. Gue tuh bahkan sampai gak percaya kalau sekarang ini gue udah bisa kembali bersama kalian semua. Hari-hari gue di tempat itu sangat menyediakan sampai-sampai gue ada pikiran untuk bunuh diri waktu itu. Diki menceritakan sedikit kisahnya kepada Heru di sepanjang perjalanan. Hari sudah malam, langit sudah gelap, jadi saat ini penglihatan mereka tidak terlalu jelas. Apalagi mereka tidak membawa apapun untuk menerangi jalan mereka. Jadi dalam hati mereka terus saja berdoa semoga tidak ada lagi gangguan yang akan datang. Perjalanan di malam hari memang tidak mudah bagi para pendaki, apalagi saat ini kondisi mereka sudah sangat lelah. Seharian mereka berjuang sampai pada akhirnya mereka berhasil keluar dari alam gaib. Semoga setelah ini kita bisa segera keluar ya dari gunung larangan ini. Gue udah kangen banget sama orang tua di rumah dan gue juga udah kangen banget sama kasur gue yang empuk itu. Sambil membayangkan enaknya tidak di dalam kamarnya. Ke-114, akhirnya mereka berkumpul kembali. 114. Setelah mereka berjalan jauh, akhirnya mereka hampir sampai ke tempat tujuan. Diki benar-benar sudah tidak sabar ingin bertemu mereka semua. Mana nih, lama banget sih. Kaki gue udah benar-benar capek banget nih. Pengen istirahat aja pokoknya. Diki mulai kelelahan. Memang dari tadi mereka belum istirahat sama sekali. Tenaga mereka sudah habis saat menghadapi semua jin jahat itu. Dan sekarang mereka sangat ingin beristirahat dengan nyaman. Diki mulai menyadari sesuatu. Kenapa Heru tidak seperti biasanya? Dari tadi dia hanya diam saja sedangkan diajak bicara hanya mengangguk. Diki dari tadi mencoba untuk menghiraukan perasaannya kepada Heru. Tapi dia malah semakin curiga apa yang sebenarnya terjadi kepada Heru. Heru, kenapa lu diam saja sih dari tadi? Gue ajak ngomong juga tetap aja diam. Lo gak apa-apa kan, jangan buat gue khawatir kayak gini dong. Diki mencoba bertanya kepada Heru. Heru menatap Diki dan dia langsung tersenyum. Senyum yang sangat manis. Gue gak apa-apa kok. Lo tenang aja, pokoknya gak akan ada apa-apa setelah ini. Ayo kita lanjut jalan lagi biar cepat sampai ke tujuan, karena mereka sudah lama menunggu kedatangan kita. Bahkan mereka sudah banyak mengeluarkan air mata untuk kita. Heru sambil tersenyum dan berkata seperti itu. Masa sih? Ya udahlah, ayo kita jalan terus biar cepat sampai. Tadi gue kira lo mikirin apa sampai gue ajak ngomong lu cuma diam aja kayak gak punya tenaga lagi gitu. Ucap Diki sambil tersenyum. Sebenarnya Diki ingin mengajak Heru bercanda. Tapi mau bagaimana lagi, Heru saja diajak bicara hanya diam tidak merespon sama sekali ucapan dari Diki.
Tuh mereka udah kelihatan. Ayo lebih cepat jalannya, jangan kayak siput gitu. Diki langsung melihat ke arah yang ditunjuk oleh Heru. Diki sangat senang karena dia sudah bisa melihat teman-temannya dan mereka semua dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya sehat. Kalian, yalah aku benar-benar gak nyangka bisa ketemu sama kalian lagi. Aku kira aku gak akan pernah bisa kembali ke sini lagi. Diki langsung memeluk semua temannya dan mereka saling menangis dalam pelukan. Diki, lo kemana aja sih? Kita tuh capek nyariin lo tapi gak ketemu. Gue kira kita gak bakal bisa kumpul lagi. Laya memeluk Diki dengan erat. Pertemuan mereka sangat mengharukan. Selama 4 hari mereka terpisah dan akhirnya sekarang mereka sudah kembali dipertemukan. Memang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Heru tersenyum bahagia karena melihat semua sahabatnya sudah kembali berkumpul seperti sebelumnya. Sekarang tugas dia adalah membuat mereka semua keluar dari gunung larangan ini dengan selamat tanpa ada yang terluka sedikit pun. Aku akan membuat kalian keluar dari gunung larangan ini tanpa kekurangan apapun. Kalian naik ke gunung ini dengan keadaan sehat dan bahagia, maka kalian juga harus turun dari gunung larangan ini dengan sehat dan bahagia pula. Heru tersenyum ke arah mereka semua. Terima kasih ya Heru. Kamu sudah membantu kita dan kamu juga yang telah menyelamatkan kita semua dari hantu pendaki itu. Kamu memang sahabat terbaik kita Heru. Wisna menatap lekat ke arah Heru. Sini dong Heru, ikut kita berpelukan karena sudah 4 hari kita terpisah. Padahal selama 3 tahun ini kita selalu bersama, bahkan saat liburan kita juga selalu bersama. Laya menyuruh Heru mendekat ke arah mereka. Heru pun akhirnya menuruti ucapan Laya dan akhirnya mereka berlima berpelukan, menghilangkan rasa sedih, rindu, dan semua rasa yang selama 4 hari ini mereka pendam. Jujur aku tuh seneng banget karena sekarang kita sudah berkumpul lagi seperti semula. Sekarang kita bisa hadapi semua bersama-sama dan aku yakin kalau kita sudah bersama masalah sebesar apapun pasti kita akan bisa hadapi. Ucap Aldi dan segera menghapus air matanya. Sari yang melihat mereka juga ikut senang. Karena akhirnya perjuangannya selama ini membantu mereka tidak sia-sia. Sari juga berjasa atas semua ini karena memang dia sangat membantu. Setelah ini kita akan mencari jalan keluar agar kita bisa segera pulang ke rumah masing-masing. Pasti orang tua kita sudah lama menunggu kedatangan kita. Wisna tersenyum bahagia. Tidak, misi kita belum selesai, ada satu lagi yang harus kita selesaikan. Setelah itu kita bisa keluar dari gunung larangan ini. Heru tidak setuju dengan ucapan Wisna, karena menurut dia ada lagi yang harus diselesaikan secepatnya. Mereka semua bingung sambil menatap Heru. Mereka tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Heru. Misi apa lagi yang harus mereka selesaikan sedangkan mereka berlima sekarang sudah berkumpul lagi? Apa maksud kamu Heru? Apalagi yang harus kita selesaikan setelah ini? Katakan Heru. Aldi bertanya kepada Heru. Kalian tahu kan tentang hantu pendaki itu? Hantu yang selama ini terus meneror dan mengejar kita. Asal kalian tahu mereka semua itu adalah korban, sama seperti yang saat ini kita alami. Mereka juga berhak bebas dan kembali ke alamnya dan tidak terombang-ambing di tempat seperti ini. Heru berusaha untuk meyakinkan teman-temannya agar mau menolong hantu pendaki. Mereka semua diam sejenak, bahkan mereka saling lihat satu sama lain. Mungkin mereka bingung harus menjawab apa, sedangkan Heru sudah membuat keputusan. Tidak Heru, untuk apa kita menolong hantu pendaki itu? Mereka sangat jahat dan kamu tahu sendiri mereka itu selalu ingin mencelakai kita semua. Lalu untuk apa kita menolong mereka? Biarkan saja mereka di tempat ini karena memang ini rumah mereka Heru. Laya langsung mengucapkan isi hatinya. Aldi langsung menyenggol Laya, memberi kode agar Laya mendengarkan dulu penjelasan dari Heru. Karena mereka sangat yakin Heru pasti punya alasan yang sangat masuk akal sehingga harus menolong hantu pendaki. Mereka jahat itu ada alasannya Laya. Mereka sebenarnya baik tapi mereka dituntut untuk berbuat jahat dan itu juga demi keselamatan mereka. Mereka sangat ingin kembali ke alam mereka, makanya mereka menuruti semua perintah dari Raja Jin. Heru menjelaskan semuanya kepada mereka. Heru, kamu benar-benar anak yang baik dan aku pasti akan sangat berterima kasih kalau kamu mau membantu mereka. Kasihan mereka semua harus terombang-ambing di tempat yang tidak semestinya mereka tempati. Sari sangat berterima kasih kepada Sari. Laya langsung diam karena dia sudah tidak mau berurusan dengan Sari. Sedangkan Aldi dan yang lain masih menunggu penjelasan dari Heru. Terus gimana caranya kita menyelamatkan mereka?
kita harus berbuat apa untuk membantu mereka? Aldi bertanya kepada Heru. Kita harus mencari jasad mereka semua, lalu kita harus menguburkan jenazah mereka dengan layak agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju alam mereka yang semestinya. Agar mereka tidak lagi gentayangan di gunung larangan ini, dan agar mereka tidak lagi mengganggu manusia yang akan mendaki gunung larangan ini. Heru kembali menjelaskan agar mereka semua paham. Lo udah gila apa gimana sih Heru? Di mana coba kita harus mencari keberadaan mereka? Sedangkan kita tidak pernah tahu mereka itu mati di sebelah mana. Laya merasa keberatan dengan ucapan Heru. Kita akan mencari sampai ketemu. Pokoknya kita harus membantu mereka. Kalian tidak inginkan ada korban lagi setelah kita. Aku tahu kok kalau semua sahabatku ini orang baik dan kalian tidak akan tega kalau ada manusia lain yang mengalami hal seperti yang kita rasakan. Heru terus saja membujuk mereka. Mereka semua akhirnya setuju dengan apa yang Heru katakan. Dan mereka sudah memutuskan besok pagi mereka akan berangkat untuk mencari keberadaan mayat dari keempat hantu pendaki itu. Dan Sari yang akan memberitahu mereka kemana mereka akan mencarinya. Dan Heru yang awalnya kaget dengan keberadaan Sari, dia sudah mendapatkan penjelasan dari Aldi. Walaupun tidak masuk akal, tapi dia bisa menerima Sari menjadi teman dia juga. Karena Aldi juga bercerita kalau Sari lah yang memberitahu mereka kalau Diki ada di alam gaib. Malam semakin larut. Sedangkan mereka sama sekali belum memejamkan mata hari ini. Jadi karena hati mereka sudah sangat lega dan mereka sudah berkumpul kembali, akhirnya mereka berlima sudah bisa tidur dengan nyenyak malam itu sambil menunggu pagi dan mereka akan berangkat mencari mayat hantu pendaki. Kalian tidur saja dulu. Aku akan menjaga kalian semua agar tidak ada yang mengganggu tidur kalian. Besok pagi akan saya bangunkan dan kalian harus bersiap-siap, ucap Sari. Ke-115, bertemu mayat hantu pendaki. Tidak terasa hari sudah pagi, dan itu artinya Heru dan teman-temannya sudah 5 hari berada di atas gunung larangan ini, dan sampai saat ini mereka belum juga sampai ke tempat tujuan, karena tujuan awal mereka adalah air terjun merah. Entah kenapa sampai sekarang mereka belum juga melihat air terjun itu. Padahal, rasa penasaran mereka terhadap air terjun itu yang membuat mereka sampai nekat mendaki di gunung larangan. Sari yang dari tadi malam terus menjaga Heru dan teman-temannya berniat untuk membangunkan mereka karena hari sudah pagi. Sudah saatnya mereka berangkat mencari mayat para hantu pendaki. Hei, bangun kalian semua, ini sudah pagi, jangan molor terus, ayo bangun. Sari mencoba menggoyangkan tubuh Heru dan Aldi. Tapi setelah digoyangkan mereka semua belum juga ada yang bangun sama sekali. Sari mulai kesal karena mereka susah sekali dibangunkan. Ternyata mereka semua memiliki sifat yang sama, yaitu tukang molor dan susah sekali untuk dibangunkan. Kok bisa sih mereka berlima bersahabat dan memiliki sifat yang sama? Kan seharusnya di antara mereka ada yang gampang dibangunkan biar ada yang bangunin mereka semua. Kalau begini kan susah, untung saja ada aku. Sari sangat kesal dan melipat tangannya ke depan. Jadi kangen bercanda sama Laye deh kalau kayak gini, tapi dia kan masih marah sama aku. Sari bergumam sendiri. Sari diam sesaat dan menatap lekat mereka semua. Ada rasa sedih juga ada rasa senang di hati Sari saat melihat mereka semua bergantian. Sebentar lagi mereka akan bisa keluar dari gunung larangan ini. Aku senang karena itu artinya aku sudah berhasil membantu mereka untuk keluar. Dan aku juga senang kalau mayat hantu pendaki ditemukan, pasti mereka juga akan tenang dan pergi ke alamnya. Tapi itu artinya mereka semua akan meninggalkan aku di gunung larangan ini sendirian seperti sebelumnya. Sari meneteskan air mata karena sedih mengingat setelah ini dia akan sendirian lagi seperti sebelumnya. Tapi Sari tidak boleh egois karena mereka memang tempatnya bukan di sini, mereka punya tempat masing-masing. Beda dengan dia yang merupakan jin, jadi tempatnya tetap di bumi. Sari yang melihat matahari sudah mulai terbit kembali membangunkan mereka semua agar bisa segera berangkat ke tempat tujuan. Hei, ayo bangun kalian, ini susah banget sih dibangunin. Kok gak sadar kalau ini di hutan? Katanya pengen pulang cepat tapi kok gak bangun-bangun sih? Sari malah ngomel karena belum ada tanda-tanda mereka akan bangun. Tidak bisa dibiarkan mereka ini, susah banget sih dibangunin, udah kayak batu aja. Sari mendengus kesal. Heru yang mendengar Sari marah-marah mulai membuka mata. Dia melihat ke arah Sari yang masih terlihat kesal. Ada apa sih Sari? Pagi-pagi kok udah marah-marah, kenapa sih kamu?
Heru yang baru saja membuka mata bingung karena tiba-tiba Sari sudah marah. Sari yang melihat Heru merasa lega karena akhirnya ada yang mau bangun juga. Bangunin tuh teman-teman kamu yang lain, lihat ini sudah pagi dan kalian aku bangunkan dari tadi malah gak mau bangun, padahal kita harus segera berangkat agar nanti tidak kemalaman. Sari menjelaskan kepada Heru. Heru langsung menepuk jidat. Sadar kalau dia dan teman-temannya sudah tidur cukup lama dan sekarang waktunya bangun untuk mencari jasa dari hantu pendaki. Iya deh Sari, aku bangunkan mereka sekarang. Tapi kan kita harus cari makan dulu biar nanti waktu di jalan kita tidak lemas dan gak mudah lelah. Kata Heru, udah soal makan tenang saja, aku akan mencarikan kalian makan. Pokoknya kamu bangunin dulu mereka dan aku akan mencari makan untuk kalian. Tanpa banyak bicara Sari langsung terbang untuk mencari makanan. Dalam hati Heru sangat bersyukur karena mereka dipertemukan dengan Sari. Karena sampai saat ini Sari sudah sangat membantu mereka di saat mereka semua kesusahan. Dia sangat bersyukur karena di saat kesusahan banyak sekali bantuan yang datang. Heru sadar setiap pertolongan datangnya dari Allah. Jadi dia menitikkan air mata karena dia sendiri selama ini jarang mengingat Tuhannya. Alhamdulillah ternyata Sari memang sangat baik sambil tersenyum. Mereka semua akhirnya bangun dan mencuci muka dengan air yang ada di botol mereka. Karena memang tidak jauh dari mereka ada mata air, jadi mereka nanti bisa mengisinya lagi. Sari yang dari tadi mencari makan juga akhirnya sudah datang. Dia membawa makanan yang bisa dimakan oleh Heru dan teman-temannya. Nih kalian makan dulu biar kuat jalannya. Habis ini kita harus langsung berangkat untuk mencari jasad para hantu pendaki. Kasihan sekali mereka sekarang sudah ditangkap oleh Raja Jin karena mereka dianggap gagal untuk menjalankan tugas. Dan mereka sekarang disiksa oleh para jin jahat itu. Bahkan mereka dijadikan budaknya. Sari menjelaskan. Heru dan teman-temannya yang mendengar itu merasa sangat kasihan. Walaupun hantu pendaki itu sudah jahat tapi mereka melakukan itu semua dengan terpaksa. Setelah makan akhirnya mereka berangkat. Sari agak ingat tempat waktu mereka meninggal di gunung larangan ini. Jauh gak Sari, tanya Aldi yang penasaran. Ya masalahnya, mereka berempat itu matinya tidak di satu tempat. Ada beberapa titik di gunung ini tempat mereka meninggal. Ucap Sari mengingat kejadian dulu. Apa? Jadi mereka matinya berpencar gitu maksud kamu? Usna yang mendengar itu langsung kaget. Iya, seingat aku itu satu orang dulu yang meninggal, terus ditinggal sama yang tiga karena mereka masih terus mencari jalan keluar. Dan begitu terus sampai mereka meninggal semuanya di gunung larangan ini. Sari kembali menjelaskan. Gak kebayang deh jadi mereka, melihat sahabatnya meninggal satu persatu, masih sedih banget mereka. Apalagi kita yang sudah jelas-jelas tahu kalau kita tidak menolong mereka, pasti kita akan menyesal seumur hidup. Aldi menimpali. Sekarang mereka semua tidak ada yang terpaksa untuk menolong hantu pendaki. Karena sebenarnya mereka semua adalah anak-anak yang baik. Pasti tidak akan tega dengan sesama manusia. Jalan yang mereka lewati sangat terjal, jadi agak sulit untuk mereka bergerak cepat, sedangkan kabut sudah mulai datang dengan sangat tebal dan lumayan mengganggu penglihatan mereka. Gimana nih? Kabut sudah mulai datang dan cukup tebal, kita berhenti atau lanjut? Tanya Diki. Lanjut saja, karena aku yakin ini adalah salah satu usaha jin jahat itu untuk menghalau niat baik kita ini. Ucap Sari dengan sangat yakin sekali. Tanpa bertanya lagi mereka langsung melanjutkan perjalanan sesuai apa yang Sari katakan. Dia tahu pasti mereka yang sudah berniat jahat tidak akan tinggal diam. Wus! Suara angin yang sangat kencang menerpa tubuh mereka semua. Dan pasti mereka akan sangat kedinginan. Dingin banget sih di sini. Aku gak kuat sama dinginnya. Laya merasa tubuhnya sangat kedinginan. Sabar Lail. Kita harus tetap lanjut dan jangan sampai kita berpisah lagi. Heru mengingatkan. Angin kencang tiba-tiba datang, dan mereka langsung berhenti karena kedinginan, apalagi kabut itu belum juga menghilang. Mereka pasti akan terus diganggu oleh para penghuni gunung larangan. Usna yang berada di paling pinggir saat mereka berhenti langsung diseret oleh sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Dia menarik kaki Usna masuk ke dalam semak. Usna Alai yang melihat itu langsung berteriak histeris dan teman-teman dia yang lain langsung mengejar Usna. Mereka terus berteriak memanggil Usna dan mereka terus mencari keberadaan Usna saat ini sebelum makhluk itu membawa Usna lebih jauh lagi dan mereka akan kehilangan jejak. Usna mereka terus berteriak.
Oke, kalian bertiga tunggu saja di sini, jangan sampai kalian berpencar. Ingat, apapun yang terjadi kalian harus tetap di tempat ini, jangan bergerak sedikit pun, kata Sari. Aku dan Heru kita akan mencari Usna. Aku akan mengajak Heru terbang agar kita bisa cepat bertemu dengan Usna. Tambahnya, mereka hanya diam dan terlihat sangat ketakutan sekali. Apalagi mereka melihat sendiri Usna yang diseret seperti itu. Oh iya, ini kalian pegang kalung ini agar tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Yang penting kalian harus ingat, apapun yang terjadi kalian harus tetap di sini. Heru melepaskan kalung dari kekek buyutnya. Setelah mereka bertiga mengerti, Sari langsung mengajak Heru terbang untuk mencari Usna. Mereka berkeliling kemanapun untuk mencari Usna. Dan akhirnya mereka melihat Usna yang masih diseret oleh makhluk tinggi besar dan bertanduk. Dan Sari langsung turun ke bawah untuk menolong Usna. Saat turun terlihat Usna masih meronta dan makhluk itu tidak menghiraukan sama sekali. Berhenti dan lepaskan temanku, tanpa banyak bicara Heru langsung menyerang makhluk itu. Sedangkan Sari langsung membawa Usna untuk terbang dan mengantarkan dia ke tempat temannya yang lain. Tidak lama setelah itu Sari langsung kembali dan membantu Heru melawan makhluk itu. Wajahnya memang sangat menakutkan. Dia sangat besar, tubuhnya berwarna hijau. Terlihat sangat mengerikan. Heru terus melawan dia tanpa ampun karena dia telah berani menyentuh temannya. Heru menggunakan kekuatannya dan memukul makhluk itu terus-menerus. Dan ternyata makhluk itu bukan tandingan Heru karena dia langsung mati di tangan Heru tanpa membutuhkan waktu yang lama. Sudah, ayo kita pergi dari sini. Dia sudah mati, jadi tidak akan mengganggu kalian lagi, ucap Sari, dan mereka langsung terbang lagi. Dan saat dalam perjalanan mereka seperti melihat tubuh manusia dari kejauhan. Dan karena rasa penasaran, mereka langsung turun untuk memastikan. Sari, ini benar-benar mayat manusia dan wajahnya mirip sekali dengan salah satu hantu pendaki wanita itu. Heru langsung ingat dengan wajah hantu pendaki itu. Oke, kita kumpulkan mayat mereka ke tempat yang aman. Dan setelah semuanya sudah terkumpul, kita langsung kuburkan mereka dengan layak. Sari memberikan masukan dan Heru langsung mengangguk. Mereka langsung terbang kembali ke tempat teman-teman Heru. Aku sudah menemukan salah satu mayat hantu pendaki itu, Heru memberitahu mereka. Ini akan menjadi urusanku, aku akan membawa mayat itu ke tempat yang aman, lalu kita akan menguburkan jenazah mereka secara bersamaan, kata Sari. Mereka semua setuju dengan ucapan Sari karena memang tidak ada cara lain. Mereka harus dimakamkan secara berdampingan karena mereka adalah sahabat sejati dan tidak boleh dipisahkan. Sekarang kita cari lagi mayat yang lain, pasti mereka semua juga tidak jauh dari sini, ucap Heru dengan bersemangat. Ke-116, melanjutkan pencarian. Sari memang selalu bisa diandalkan, bahkan mereka semua mungkin tidak akan bisa sampai di titik ini kalau tidak ada Sari yang selalu setia membantu mereka selama ini. Oh ya Sari, kok kalian bisa tahu sih kalau itu mayat salah satu pendaki? Gimana kalau kita salah orang? Sedangkan mereka kan sudah meninggal cukup lama, tanya Usna kebingungan sambil menggaruk kepalanya. Mayat mereka selama ini disembunyikan oleh para jin di bangsa mereka agar tidak ada yang menemukan mayat mereka. Nah, karena waktu itu Heru menghancurkan pintu alam jin, maka mayat mereka kembali ke tempat semula dan mereka seperti baru mati 2 hari. Sari menjelaskan, ngeri banget sih gunung ini, gue pokoknya mau cepat-cepat pulang dan keluar dari gunung larangan ini. Gak mau lagi gue kesini, udah kapok lah pokoknya, ucap Usna lagi. Sama gue juga udah kapok dan gak mau ulangin lagi. Pokoknya sekarang kalau ada yang bilang gak boleh ke suatu tempat gue akan nurut, gak mau kayak gini lagi, ucap Laya menimpali. Jadi jasad mereka masih benar-benar utuh seperti baru saja meninggal, tanya Aldi penasaran. Ya, nanti kalian pasti akan tahu saat kita menemukan mayat yang 3, nanti kalian pasti akan heran, ucap Sari lagi. Benar apa yang dikatakan Sari, mayat mereka benar-benar masih utuh dan bagus seperti mayat baru meninggal, Heru menimpali. Mereka langsung manggut-manggut dan semakin penasaran dengan mayat yang lainnya. Sedangkan mereka tidak mungkin melihat mayat yang sudah ditemukan oleh Heru dan Sari karena itu akan menghambat waktu mereka untuk mencari mayat yang lain. Oh iya Heru, gimana dengan jin tadi yang menyeret Usna? Tanya Diki. Aman, dia tidak akan pernah kembali. Pokoknya kalian harus ingat pesanku ini,
Tetap hati-hati dan jangan sampai kalian berpencar karena saat ini kita pasti sedang diawasi oleh mereka semua yang ada di sini. Dan mereka para jin jahat akan melakukan apapun untuk menghalangi niat kita untuk menemukan mayat hantu pendaki. Heru benar-benar menekankan kepada mereka untuk lebih berhati-hati dan jangan sampai mereka kembali berpencar. Dan mereka semua sudah mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Heru karena mereka sendiri merasakan betapa ngerinya gunung larangan ini. Apalagi di tempat ini tidak ada manusia lain selain mereka berlima. Kita harus mencari mayat yang lain kemana lagi biar cepat ketemu lalu kita bisa segera keluar dari gunung larangan ini, tanya Diki. Kita cari di sebelah sana, karena bisa jadi mayat mereka tidak akan jauh antara satu dengan yang lainnya. Karena saat itu aku lihat mereka itu sudah benar-benar lemas banget, karena mereka juga belum makan sama sekali, jadi mereka tidak akan bisa jalan berpuluh kilometer lagi, jadi bisa aku pasti jasad mereka tidak akan jauh dari sini. Kata Sari sangat yakin. Sari memang menjadi saksi hidup para hantu pendaki. Seperti sekarang ini dia juga menjadi saksi hidup perjuangan Heru dan teman-temannya. Tapi bedanya dulu Sari jahat sekali dan dia yang selalu membuat hantu pendaki itu ketakutan saat masih hidup. Bahkan karena ulah Sari juga salah satu dari mereka ada yang mati karena terjatuh dari jurang. Dijatuh karena menghindari Sari yang tiba-tiba muncul di depannya. Dan saking takutnya dia langsung lari dan tidak menyadari kalau di depan dia adalah jurang. Karena Sari terus mengejar dia, jadi dia langsung masuk ke jurang. Sari memang penyebab mereka mati di gunung larangan ini, karena dia selalu mengejar gerombolan mereka, dan Sari setiap malam selalu menakuti mereka. Dia memang dulu kuntilanak merah yang jahat, tapi sekarang dia sudah benar-benar berubah menjadi kuntilanak yang baik hati, dan akan menolong Heru dan teman-temannya. Sari bahkan sudah berjanji tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada mereka semua. Karena Sari akan ada terus di samping mereka, sampai mereka bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Kemana lagi aku harus berjalan Sari? Apakah masih jauh? Tanya Usna karena dia sangat lelah. Dia tahu juga sih karena aku juga sudah agak lupa. Mereka juga tidak pernah ke tempat ini lagi untuk mencari jasad mereka lagi. Ucap Sari kebingungan. Dari kejauhan mereka melihat seperti ada seorang manusia yang akan menghampiri mereka. Itu siapa? Tanya Usna ketakutan. Dia langsung memeluk Diki saking takutnya. Begitu juga dengan Laye, dia juga memeluk Aldi karena takut. Kalian tidak usah takut, tidak akan pernah aku biarkan ada yang menyakiti kalian semua. Ucap Heru lantang. Orang itu semakin dekat, entah dia manusia atau tidak. Tapi sepertinya mustahil sekali kalau pria itu manusia, karena tidak akan ada manusia yang berani masuk ke gunung larangan ini. Hei anak muda, aku akan memberikan penawaran untuk kalian semua. Tapi kalian harus menerima tawaranku ini. Ucap pria itu tiba-tiba. Apa maksud kamu bicara seperti itu? Apa yang kamu mau sebenarnya? Tanya Heru. Udahlah, aku punya penawaran yang sangat bagus untuk kalian semua. Dan kalau kalian setuju maka kalian akan bisa keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Dia menawarkan bantuan untuk Heru dan teman-temannya. Tawaran apa yang kamu maksud? Cepat katakan saja, jangan bertele-tele. Siapa kamu sebenarnya dan apa tujuan kamu saat ini? Kali ini Diki yang berbicara. Mereka semua menatap pria itu. Tapi sepertinya dia memang bukan manusia yang sebenarnya. Pasti dia hanya menyamar menjadi manusia agar bisa menipu mereka. Pria itu tersenyum tapi lebih mirip seperti serigala yang menakutkan sekali. Tapi pria itu masih diam sesaat dan menatap Heru dan teman-temannya secara bergantian. Aku akan membantu kalian keluar dari gunung larangan ini, tapi kalian harus menyerahkan mayat hantu pendaki itu dan teman kalian si kuntilanak merah ini. Dia menunjuk Sari. Untuk apa kami harus menyerahkan mereka kepada kamu? Tanya Heru tegas. Mereka tidak ada urusan apa-apa dengan kalian. Jadi lebih baik jangan pernah ikut campur dengan urusan mereka. Dan itu si kuntilanak merah, dia harus ikut saya untuk melaksanakan hukuman dari Raja Jin karena dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Dia kembali melirik Sari dengan tatapan yang sangat tajam. Heru tidak tinggal diam, dia langsung memegang tangan Sari dan berkata kepada pria itu, Sari sudah menjadi bagian dari kami, dan sekarang dia adalah sahabat kami. Jadi tidak akan kami biarkan kalian menyentuh Sari sedikit pun. Kata Heru, walaupun setelah kalian menyerahkan dia kalian akan keluar dari gunung larangan ini dengan selamat. Tanya pria itu lagi memastikan. Mereka saling menatap,
mungkin ingin memastikan jawaban apa yang akan mereka katakan kepada pria itu. Sedangkan Sari hanya diam saja dan dia masih berharap kalau Heru dan teman-temannya akan membantu dia melawan penguasa Gunung Larangan. Sari menatap mereka satu persatu dengan wajah yang memelas. Dia seperti mengisyaratkan mereka semua untuk tidak mengikuti ucapan pria itu. Kita tidak akan menyerahkan Sari untuk kamu atau raja kamu. Kita sudah menganggap Sari sebagai sahabat dan kita akan selalu bersama, dan kita juga sudah berjanji kalau kita semua akan saling melindungi. Jadi kalau kamu ingin berbuat jahat kepada Sari, kamu harus menghadapi kami dulu. Ucap Aldi menggebu. Haha, kalian ini manusia bodoh karena kalian sudah melewatkan kesempatan yang sangat berharga untuk kalian. Padahal kalian bisa dengan mudah untuk keluar dari Gunung Larangan ini. Tapi kalian semua malah tidak mau. Bentak pria itu. Kami tidak sejahat kalian yang akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang kalian mau. Kita itu manusia akan punya hati tidak seperti kalian. Jawab Diki. Lalu dengan sendirinya Heru menggandeng Sari. Dan disusul oleh Aldi. Dia juga menggandeng tangan Sari. Hadapi kami dulu kalau kamu memang ingin menyakiti Sari, kata Aldi. Lalu Usna juga maju dan mereka saling berpegangan tangan untuk membantu Sari. Lalu disusul oleh Diki. Mereka sangat solid, bahkan mereka rela berkorban untuk menyelamatkan Sari dari penguasa Gunung Larangan. Lalu Laye terlihat bingung. Dia bingung harus ikut atau tidak karena dia masih sangat kesal dengan Sari. Dan mereka masih belum baikan lagi. Lalu dengan mantap Laye melangkah ke depan untuk ikut bergandengan tangan dengan mereka semua. Hadapi kita dulu kalau kamu mau menyakiti Sari, kata Laye. Dan mereka semua serempak menoleh ke arah Laye. Sari yang mendengar ucapan Laye langsung menangis dan dia tidak percaya ternyata Laye masih menganggap dia sebagai sahabat. Laye, kamu sudah memaafkan aku, ucapnya sambil menangis. Tapi Laye masih diam saja karena dia masih sungkan untuk bicara. Walaupun Laye tidak memberikan jawaban, tapi kata-kata Laye itu bisa membangunkan semangat pada diri Sari. Dia sangat senang sekali karena sahabatnya sudah kembali baik sama dia. Terima kasih karena kalian semua sudah menganggap aku sebagai sahabat, Sari menitikkan air mata. Oh, jadi kalian lebih memilih mati di Gunung Larangan ini daripada mengorbankan si kuntilanak merah ini, ucap pria itu. Dia bukan hanya kuntilanak merah, tapi dia adalah sahabat kami. Jadi kamu tidak perlu repot-repot mengiming-imingi kami dengan apapun, karena itu tidak akan mempengaruhi pikiran kami sama sekali, ucap Aldi lantang. Pria itu berdecak kesal. Entah siapa pria ini sebenarnya. Tidak ada yang tahu dan apa tujuan dia sebenarnya. Tapi mereka curiga kalau pria ini adalah suruhan dari penguasa Gunung Larangan. Tapi jelas sekali pria ini bukan manusia, entah apa makhluk ini sebenarnya. Atau mungkinkah dia ini penguasa Gunung Larangan yang sedang menyamar. Ke-117, melawan jin bermulut jahat. Pria itu langsung bertepuk tangan sambil melihat mereka satu persatu. Dia tersenyum tapi lebih mirip seringai yang menakutkan. Dia mendekat ke arah Heru dan teman-temannya. Bahkan dia mengitari mereka. Wow, hebat sekali persahabatan kalian semua ya. Dan aku baru dengar kalau ada manusia yang mau berteman dengan kuntilanak. Apalagi kuntilanak merah yang terkenal jahat dan licik. Kalian semua harus waspada. Karena dia pasti punya rencana lain untuk kalian. Pria itu terus berusaha memfitnah Sari agar Heru dan teman-temannya membenci dia. Percuma saja kamu bicara seperti itu. Karena kami tidak akan pernah mau percaya dengan jin jahat seperti kamu. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi dan jangan pernah menghalangi kami, ucap Aldi dengan lantang. Pria itu menatap Aldi dan dia langsung tersenyum sinis ke arah Aldi. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Oh, kamu adalah pria yang dicintai oleh si kuntilanak Saria. Aku cuma mau mengingatkan kalau kamu harus berhati-hati. Kamu tahu sendiri kan bagaimana bangsa kami kalau sudah mencintai seseorang. Dia menakuti Aldi. Aldi langsung diam tanpa bicara, karena kali ini yang dikatakan oleh pria itu memang benar adanya. Sari memang mencintai dia, bahkan Sari sendiri yang bicara padanya. Kenapa diam, hei anak muda? Apa kamu takut kalau Sari akan membawa kamu ke alamnya karena dia mencintai kamu? Tanya pria itu kepada Aldi. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku memang menyukai dia, tapi aku tidak pernah punya niat buruk kepada dia. Sama sekali tidak ada. Sari membantah ucapan pria itu. Hahaha. Apa kamu yakin, Sari? Aku tahu betul seperti apa sifat kamu dan kolonimu itu, Sari.
Bukankah kalau kalian mencintai manusia maka kalian akan terus mengganggu dia, bahkan kamu tidak akan pernah membiarkan ada wanita lain yang mendekatinya? Pria itu kembali bicara tentang Sari. Mereka semua kembali diam dan tidak bicara lagi karena mereka merasa pria ini punya maksud tertentu kepada mereka. Karena kali ini yang dia incar adalah Sari. Tapi aku tidak seperti itu. Aku sudah berjanji kepada diriku sendiri untuk berubah. Bahkan aku akan membantu mereka semua untuk keluar dari gunung larangan ini dan dari jeratan Raja Jin yang menginginkan mereka semua. Ucap Sari yang tidak terima dengan perkataan pria itu. Dia menatap Sari dengan tajam dan sepertinya dia sangat marah sekali dengan Sari. Entah ada urusan apa pria ini dengan Sari. Karena Sari sendiri tidak pernah melihat dia. Oh, maksud kamu membantu mereka untuk keluar dari gunung larangan ini? Terus setelah mereka akan keluar dan tersisa Aldi, kamu akan mencoba menahan dia lalu kamu membawa dia pergi agar kamu bisa hidup selamanya dengan Aldi tanpa diganggu lagi oleh teman-temannya ini kan? Pria itu terus memanasi Heru dan teman-temannya. Sari langsung terdiam dan geleng-geleng kepala. Karena rencana itu bahkan tidak pernah ada dalam kepalanya. Dia tidak pernah punya niat untuk memisahkan Aldi dengan teman-temannya. Bahkan dia berharap Aldi juga bisa keluar dari gunung larangan ini dan menemukan kebahagiaan dia sendiri. Dan Sari akan ikut bahagia kalau Aldi bahagia dengan pilihannya. Tidak, bahkan aku tahu manusia dan jin tidak akan pernah bisa bersatu. Aku sadar itu, jadi aku akan merelakan Heru bersama dengan pilihannya. Karena aku akan bahagia kalau Aldi juga bahagia. Ucapnya sambil menatap Aldi. Heru langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang pria itu. Dia sudah terlalu banyak bicara sedangkan mereka saat ini tidak memiliki waktu yang banyak untuk meladeni mulut pria itu yang tidak jelas dari mana asalnya. Heru memberi kedipan kepada Sari sebagai kode kalau dia sudah siap melawan pria bodoh itu. Sari yang sudah paham langsung mengangguk, sedangkan teman yang lain hanya akan membantu saat Heru membutuhkan bantuan mereka. Heru sendiri sudah bilang kalau mereka tidak perlu ikut karena itu akan sangat membahayakan keselamatan mereka. Heru menyuruh mereka untuk memegang kuat kalung yang tadi Heru berikan agar tidak ada jin jahat yang mengganggu mereka lagi. Karena Heru tahu penghuni gunung larangan ini sekarang sedang gencar ingin menangkap mereka semua. Apalagi sekarang mereka berniat ingin mencari dan menguburkan jasad hantu pendaki. Mereka semua pasti akan sangat marah sekali karena Heru dan teman-temannya sudah ikut campur terlalu dalam urusan mereka. Tapi sepertinya tekad mereka sudah sangat bulat, bahkan mereka sudah tidak takut lagi dengan apapun yang akan mereka hadapi ke depannya. Mereka sudah menyiapkan semuanya. Sudahlah, kamu jangan lagi banyak bicara di sini, dan asal kamu tahu kita semua tidak punya waktu sedikit pun untuk mendengarkan ocehan kamu yang tidak berguna itu. Karena kita sudah saling percaya satu sama lain. Percuma kamu bicara panjang lebar, karena kita tidak mau percaya dengan ucapan kamu itu. Ucap Heru dengan tegas. Baiklah kalau itu yang kalian mau, jadi kalian memang tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik ya. Jadi aku terpaksa harus menggunakan kekerasan kepada kalian agar kalian mau mengerti ya. Ucapnya. Dia langsung berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Giginya bertaring dan dia mengeluarkan bau yang sangat tidak enak yang langsung menusuk ke dalam hidung membuat siapapun akan muntah karena mencium baunya. Huek mereka semua muntah saat mencium bau itu. Hahaha, hanya segitu saja ternyata kekuatan kalian ya. Dia tertawa bahagia. Bau banget sih Jeti Jin. Emang di alam kamu gak ada air ya sampai kamu gak pernah mandi? Atau memang kamu yang malas mandi? Tanya Lail sambil menutup hidung. Dan gue yakin, ini Jin pasti jomblo. Ucap Aldi. Kalau bisa tahu kalau dia jomblo, Diki langsung bertanya sama Aldi. Ya iyalah dia jomblo, dan itu sudah pasti. Sekarang bayangkan saja deh siapa perempuan yang mau dekat-dekat sama dia coba. Kalau baunya lebih parah dari bau bangkai. Aldi meledek jin itu. Sontak mereka semua tertawa mendengar ucapan Aldi. Memang betul si jin ini sangat bau dibandingkan jin yang lainnya. Apalagi giginya juga bertaring. Kalau dibuka pasti sangat luar biasa sekali baunya. Kurang ajar sekali ya mulut kamu. Mau aku lempar mulut kamu itu? Ucapnya sambil marah. Tergantung. Asal jangan dilempar pakai gigi kamu yang runcing itu ya, karena pasti baunya lebih busuk daripada badan kamu. Ejek Aldi lagi. Jin itu semakin marah kepada mereka semua, tapi dia sendirian sedangkan mereka berenam dengan Sari. Pasti jin itu akan kalah di tangan mereka semua. Jin itu mengeluarkan api dari tubuhnya.
lalu melemparkan api itu ke arah Aldi dan dengan sigap Aldi langsung menghindar. Untung saja dia bergerak dengan secepat kilat, kalau tidak dia bisa saja terbakar. Haha, gak kena tuh. Belajar lagi sono. Aldi terus mengejeknya. Heru yang melihat jin itu sudah semakin marah langsung mendekat dan mengajak dia untuk adu kekuatan agar jin itu bisa binasa dan tidak mengganggu perjalanan mereka lagi. Sari, kayaknya kita harus membawa jin ini pergi menjauh dari tempat ini karena dia sangat bau. Kasihan mereka nanti malah muntah-muntah. Terus nanti mereka bisa lemas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Usul Heru. Kamu benar Heru, ayo kita pancing dia untuk pergi dari sini. Mereka semua juga sudah aman karena kalung kamu itu akan melindungi mereka dari serangan para jin jahat kalau kita tidak ada. Ucap Sari yang langsung menyetujui usulan dari Heru. Heru langsung mengajak Heru untuk terbang ke atas agar jin jelek itu mengejar mereka. Dan setelah itu teman-teman dia tidak akan muntah lagi saat mencium bau badan dari jin jelek ini. Sari mencari tempat yang cocok untuk mereka mengalahkan jin jelek ini. Dia harus mencari tempat yang banyak bunganya agar jin ini merasa lemas. Karena Sari tahu betul kalau jin jahat ini tidak bisa mencium bau wangi. Dia akan langsung lemas kalau mencium bunga yang wangi. Kita kemana lagi ini Sari? Tanya Heru. Kita cari tempat yang banyak bunganya karena kelemahan dia itu kalau mencium bau wangi, Sari menjelaskan. Pantesan dia sangat bau sekali, ucap Heru lagi. Setelah mencari akhirnya Sari menemukan tempat yang pas untuk dia melawan jin jahat ini. Jadi dia akan melawan dia dengan mudah karena di sini banyak sekali bunga yang harum. Pasti jin itu akan lemas sendiri. Kenapa kalian takut? Bukankah kalian sendiri yang tadi menantang aku? Jadi kenapa sekarang kalian takut dan malah kabur? Ucapnya dengan percaya diri. Tanpa banyak bicara Heru langsung melawan jin jelek itu. Heru terus berusaha untuk menyerangnya tapi jin itu terus saja berhasil lolos dari pukulan Heru. Sialan, gesit juga jin jelek ini. Gumam Heru pelan. Haha, hanya segitu saja kemampuan kamu anak muda. Ucapnya meledek Heru. Dan Heru kembali menyerang dia tanpa ampun. Kali ini Heru menggunakan tenaga dalamnya untuk melawan jin jelek itu karena Sari sendiri bilang kalau jin ini lama-lama akan lemas sendiri karena mencium bau wangi dari bunga-bunga ini. Jin bodoh itu belum menyadari kalau kekuatan dia sudah mulai berkurang karena dia semakin menghirup aroma bunga itu. Sari sengaja meniup bunga itu agar wanginya semakin menusuk hidung dan jin jelek itu bisa segera musnah dengan sendirinya. Arbau apa ini? Sialan kalian berdua telah menjebakku. Kalian mengajak aku ke sini karena si Sari brengsek itu sudah tahu akan kelemahanku. Sialan kalian semua. Ucapnya masih dengan nada yang marah. Ya, gitu doang. Lemah banget sih kamu jin jelek. Masak bau bunga yang sangat harum ini malah membuat kamu lemas sih. Dasar gak jelas banget sih. Heru meledek jin jelek itu. Udah ayo kita pergi dan tinggalkan jin jahat itu sendirian. Biarkan dia mati secara perlahan, tidak akan lama lagi kok. Ucap Sari. Saat mereka hendak terbang kembali, Heru seperti melihat sesuatu dari balik bunga-bunga itu. Tapi belum jelas apa yang Heru lihat. Lalu Heru mendekat dan semakin mendekat. Setelah benda itu ada tepat di depan Heru, dia melihat sebuah karier tergeletak begitu saja. Sari, apa mungkin ini milik salah satu hantu pendaki? Heru memegang karier itu.